Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sindur Motovlog bersama gue Masno dan juga si Sentot. Di video kali ini gue pengen berbagi tips. Sebenarnya ini tips yang nggak perlu dibagikan di satu buah video full ya. Tapi semoga ini video juga bisa membantu, dan respons gue membuat konten ini ya secara spontan ketika pengalaman yang gue lakukan dengan Akaso V50 X ini kayaknya bisa gue share ke teman-teman sekalian gitu. Jadi gue punya pengalaman seperti ini. Pernah nggak sih kalian itu bertanya-tanya gimana caranya melakukan perekaman dengan baik dan benar di Akaso V50X ini? Kalau yang kita tahu dari beberapa tutorial yang ada di YouTube gitu ya, untuk nyalain itu kan pencet tombol yang ada di bagian depan, nih yang ini nih. Nah kemudian untuk start recording itu kita tinggal pencet tombol yang ada di atas, nih tombol yang ini. Nah tapi kan ketika kita melakukan recording video itu setelah beberapa menit gitu ya, dia akan otomatis off gitu display monitornya. Nah pernah nggak kepikiran untuk nyari tahu gimana caranya untuk nyalain display yang tadi otomatis ke off gitu? Ya mungkin ini pengalaman gua yang secara nggak sengaja ketemu atau gue temukan, karena setelah gue membeli si Akaso V50X ini gue udah nggak terlalu banyak lagi belajar fundamentalnya, tapi fundamental yang secara nggak sengaja muncul ketika gue mengoperasikan si Akaso V50X ini ya sama seperti halnya ketika gue menemukan sama halnya ketika gue menemukan trash folder dari file yang kita hapus melalui komputer. Nah ini nggak sengaja sih sebenarnya gue temuin. Apa karena memang gue yang baru tahu atau memang gue yang terlihat katro gitu ya. Ini Akaso V50X ini adalah action cam pertama gue. Jadi kalau misalnya waktu itu ada juga yang komen, Bang coba compare sama Akaso V50X versi pertama. Kalau si Akaso yang V50X versi pertama itu dia transisinya itu akan smooth, benar-benar smooth dari fitur stabilization-nya. Nah dia mengatakan bahwasanya lebih proper menggunakan Akaso V50X versi yang pertama. Dan kalau gue secara pribadi, karena ini adalah action cam pertama gue, jadi gue nggak bisa melakukan comparing. Dan gue jujur-jujuran aja, gue kan motovlogger pemula. Ini adalah action cam pertama gue, dan jatuh cinta gue masih ke Akaso V50X karena ketertarikan gue adalah menjadikan semua kekurangan yang ada di Akaso V50X ini sebagai bahan konten. Nah pernah kepikiran nggak sampai sana? Karena gue pengen coba bikin kayak sebuah value dari setiap konten yang gue bahas gitu. Oke, gue pengen bahas kalau misalnya ada value yang bisa gue jelaskan gitu, gue akan jelaskan. Ya gue pengennya itu dari setiap konten yang gue buat itu ada value-nya lah minimal. Karena itu adalah niche, kayak semacam niche dari setiap konten gue. Ya kalau misalnya nanti teman-teman mau meniru apa yang gue lakukan silakan. Gue nggak merasa tersaingi karena gue percaya rezeki dari masing-masing personal itu sudah digariskan. Oke, kita balik lagi. Dan cara itu muncul, cara yang tadi gue bahas tadi, ngeblank nih, anjir. Gara-gara lampu merah nih gue ngeblank. Oke, jadi ketika si layarnya itu otomatis off, monitoring layarnya itu otomatis off, maka kita kan akan bingung ya, ini nyalain lagi gimana sih? Apa harus dipencet nih tombol merahnya? Nah ternyata waktu itu gue sering melakukan kesalahannya gini. Gue selalu menekan tombol merah yang ada di bagian atas untuk nyalain display monitor yang udah otomatis ke off tadi. Dan itu kesalahan yang gue lakukan beberapa kali atau mungkin berkali-kali. Otomatis kalau gue pencet tombol yang bagian atas, dia otomatis akan stop recording gitu. Ya mungkin kalau dipencetnya 2 kali dia akan start recording lagi. Tapi itu adalah kesalahan yang
bagi gue itu cukup fatal, artinya akan ada momen terpotong dan videonya itu nggak nyambung gitu. Artinya kalau dia baru record 3 menit, kita pencet hanya untuk sekedar menyalakan display monitor, ya akan berhenti di 3 menit perekaman tadi, dan ketika kita pencet lagi dia baru bakalan melanjut merekam. Nah, kalau kita ingat, kalau misalnya kita lupa, kita cuma tekan sekali, sisanya kan nggak ter-record gitu. Nah, itu kesalahan yang gue lakukan. Dan alhamdulillahnya Tuhan menunjukkan jalan gitu secara nggak sengaja. Ya, alhamdulillahnya waktu itu kamera gue dimainin sama bocil di rumah. Dan alhamdulillahnya juga dia kayaknya merasa bahagia melakukan hal yang gue lakukan gitu. Artinya dia seneng banget mainin kamera gue, dan gue alhamdulillah cukup apresiasi karena nggak ada canggung sama sekali dia mainin kamera gue. Dan gue juga nggak akan terlalu berpikir terlalu jauh dia bisa merusak kamera gue. Kalaupun rusak, kebahagiaan gue itu udah tergantikan dengan momen ternyata bocil gue itu di umur segitu udah seneng gitu menggunakan kamera. Tinggal gue support, kasih jalan untuk dia di masa yang akan datang, ketika memang ketertarikan dia adalah di dunia digital kreator. Nah, kemudian anak gue tuh tantrum gitu ketika menggunakan kamera gue, tapi display monitornya tuh mati. Nah, kemudian dia bilang ke nyokapnya, dan gue nggak tahu apa karena memang istri gue tuh tahu gitu ya, atau dia juga nggak sengaja nemuin caranya. Dan ternyata kita tinggal ketuk aja anjir, display monitornya dipencet terus nyala lagi. Nah, mungkin agak sedikit norak gue, tapi dari ketidaksengajaan itu ternyata mengajarkan gue hal yang paling penting ketika kita bermain-main dengan si Akaso V50X ini. Ya, kurang lebih nanti footage-nya akan gue coba tampilin ya, gimana caranya gue mengaktifkan display monitor di Akaso V50X ini di footage yang berbeda. Ya, ini adalah tampilan display off dari kamera yang kondisinya sebenarnya sedang melakukan perekaman. Untuk menampilkan kondisi layar kembali on, kita tinggal mengetuk layarnya 1 kali. Teman-teman bisa melakukan hal yang sama dan mengulang kondisi tersebut di beberapa momen yang dibutuhkan. Indikator layarnya bahwa proses perekaman itu sedang aktif adalah kita bisa melihat titik merah yang berkedip ya di bagian atas. Ya, semoga bermanfaat. Oke, kayaknya udah cukup pembahasan kita tentang bagaimana caranya menghidupkan display monitor yang sudah otomatis ke off ketika kita menggunakan Akaso dan mulai melakukan perekaman selama kurang lebih di atas 1 menit ya. Gua belum tahu pasti dia itu otomatis off di menit keberapa, atau bisa disetting, gue juga belum jajakin lebih jauh. Nah, ini adalah caranya ya. Di video ini bisa teman-teman jadikan rujukan atau preferensi ketika teman-teman menggunakan si Akaso V50X ini untuk kegiatan motovlog. Ya, mungkin cukup sekian video yang bisa gue buat. Semoga apa yang gue share kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, comment, share, dan subscribe sekiranya video gue itu bermanfaat. Nah, kemudian jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya ketika banyak hal fundamental yang berhasil gua ulik gitu ya dari si Akaso V50X ini, kemudian gua jadikan sebuah konten, teman-teman bisa dapat notifikasi terbarunya. Dan gua harap komentar yang teman-teman tinggalkan itu adalah komentar-komentar yang membangun, artinya bisa memacu produktivitas gua di dalam kegiatan motovlog ini. Karena gue juga butuh saran dan kritik teman-teman. Nah, kemudian salah satu tolak ukur gue selalu semangat itu ya dari hal-hal tersebut gitu. Artinya gue bakal punya gambaran-gambaran gue bikin konten apa lagi nih dari komentar yang teman-teman coba
kirimkan melalui kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video gue yang lain. Semoga konten gue kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.